Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Prof. Anan dan Bu Elsa selaku dosen pengampu pada mata kuliah statistika dan teman-teman semua yang kami banggakan. Di sini kami dari kelompok 8 akan memaparkan hasil analisis data kuesioner terkait tingkat penggunaan AI. Saya Nabil Akhyar dengan NIM 1104624039. Saya Monik Ramawidanti dengan NIM 1104. Saya Monik Ramawidanti. Saya Rahel Habibati dengan NIM 1104624038. Saya Rahel Habibati dengan NIM 110462. Saya Rusika Ayu Amelia Widodo dengan NIM 1104624110. Baik, sebelum masuk ke materi, di sini ada daftar isi terlebih dahulu. Yang pertama ada latar belakang, yang kedua ada metodologi penelitian, yang ketiga ada deskripsi responden, yang keempat ada hasil data independen dan dependen, yang kelima ada ukuran pemusatan dan penyebaran, yang keenam ada uji chi-square 1 dan 2, dan korelasi, yang ketujuh ada hasil analisis data, dan yang kedelapan ada kesimpulan dan saran. Selanjutnya ada latar belakang kecerdasan buatan AI. Semakin menjadi bagian dari kehidupan manusia dalam berbagai aspek, baik di bidang pendidikan, pekerjaan, maupun aktivitas sehari-hari. Untuk memahami bagaimana persepsi dan sikap masyarakat terhadap penggunaan AI, dilakukanlah survei menggunakan kuesioner sebagai instrumen utama pengumpulan data. Dengan adanya kuesioner ini, kita dapat mengetahui seberapa besar tingkat penggunaan dan pemahaman masyarakat terhadap AI, serta dampaknya terhadap kepercayaan dan kepuasan mereka. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui apakah latar belakang pendidikan sangat berpengaruh terhadap tingkat pengetahuan, kepercayaan, dan kepuasan individu terhadap teknologi AI. Baik, kita masuk ke materi yang pertama. Di sini ada metodologi. Metodologi penelitian adalah cara atau langkah-langkah sistematis yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi data dalam rangka menjawab pertanyaan penelitian. Dalam hal ini, penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data dari 50 responden mulai dari usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, pengetahuan terkait AI, penggunaan AI, kepuasan terhadap AI, dan kepercayaan responden terhadap AI. Dengan 3 poin yang digunakan. Yang pertama ada metodologi atau metode penelitian. Metode penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif, yaitu pendekatan yang menggambarkan data secara statistik untuk mengetahui bagaimana responden memandang atau merasakan sesuatu tanpa menguji hipotesis secara mendalam. Tujuannya adalah untuk mengetahui pola, tren, dan hubungan antar variabel seperti usia, pendidikan, dan pengetahuan terhadap AI. Yang kedua ada teknik pengumpulan data. Data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner online menggunakan Google Form. Teknik ini memungkinkan peneliti menjangkau responden secara luas dan cepat. Kuesioner ini mencakup pertanyaan terkait identitas dasar, serta variabel utama seperti pengetahuan tentang AI, penggunaan, kepuasan, dan kepercayaan terhadap AI. Yang ketiga ada teknik menganalisis data. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan yang pertama statistik deskriptif untuk melihat frekuensi, persentase, dan rata-rata tiap variabel. Yang kedua ada uji chi-square untuk melihat hubungan antara variabel kategorik, misalnya jenis kelamin dengan tingkat kepuasan. Dan yang ketiga ada korelasi Spearman untuk mengukur hubungan antar variabel ordinal, misalnya tingkat pendidikan dengan kepercayaan terhadap AI. Baik, yang selanjutnya saya akan menyampaikan deskripsi umum dari 50 responden yang mengisi kuesioner yang telah kita berikan. Berdasarkan jenis kelamin, terdapat 37 orang perempuan dengan persentase 74% dan 13 orang laki-laki dengan persentase 26%. Jika dilihat dari segi umur, terdapat 29 responden adalah remaja yang mempresentasikan 58% yang berusia kurang lebih 20 tahun dan 11 orang dewasa muda dengan persentase 22% yang memiliki umur 21 hingga 35 tahun dan yang terakhir 10 orang dewasa dengan persentase 20% yang memiliki kurang lebih umur 36 tahun. Nah, sementara itu dari tingkat pendidikan terdapat 32 orang berpendidikan menengah, SMA, SMK,
atau D3 dan 17 orang berpendidikan tinggi D4, S1 atau S2 dan 1 orang saja dengan persentase 2% berpendidikan rendah seperti SD ataupun SMP. Data ini menjadi dasar dalam memahami karakteristik responden penelitian. Baik, selanjutnya ada hasil data variabel independen dan dependen. Nah, dalam slide ini tuh menunjukkan hasil dari 4 variabel utama yang diteliti, yang terdiri dari variabel independen, yaitu pengetahuan, penggunaan, dan kepercayaan terhadap AI, dan variabel dependen, yaitu kepuasan terhadap AI. Di sini kita ingin tahu bagaimana ketiganya mempengaruhi tingkat kepuasan pengguna terhadap AI. Nah, yang pertama ada tingkat pengetahuan tentang AI. Sebagian besar responden, yaitu sebanyak 68% berada pada kategori tahu, dan 28% mengaku sangat tahu. Hanya 4% saja yang tidak tahu sama sekali. Ini menunjukkan bahwa mayoritas responden memiliki pengetahuan dasar hingga tinggi tentang AI. Yang kedua ada tingkat penggunaan AI. Sebanyak 38% menggunakan AI secara sering, dan 38% lainnya tidak terlalu sering. Hanya 24% saja yang menggunakan AI sangat sering. Artinya, meskipun banyak yang tahu tentang AI, tidak semua langsung aktif menggunakannya secara rutin. Yang ketiga, tingkat kepercayaan terhadap AI. Mayoritas besar, yaitu 78% menyatakan percaya, 14% mengaku tidak percaya, dan hanya 8% yang benar-benar sangat percaya. Kepercayaan cukup tinggi, tetapi masih ada kelompok yang ragu atau belum sepenuhnya yakin terhadap AI. Yang keempat, tingkat kepuasan terhadap AI. Nah, ini sebagai variabel dependen. Sebanyak 72% responden merasa puas, 18% menyatakan sangat puas, dan hanya 10% saja yang merasa tidak puas. Hal ini juga menunjukkan bahwa sebagian besar pengguna merasa cukup puas dengan keberadaan atau layanan berbasis AI yang mereka gunakan. Kemudian selanjutnya di sini ada ukuran pemusatan dan penyebaran data. Setelah dilakukan analisis dan olah data dengan menggunakan aplikasi SPSS, didapatkan dari variabel tingkat pendidikan, pengetahuan, frekuensi, kepercayaan, dan kepuasan terhadap AI, didapatkan data yaitu ada median, modus, minimum maksimum, range, dan standar deviasi. Nah, dari hasil data tersebut yang kita dapatkan, kita dapat mengambil inti bahwa sebagian besar nilai rata-rata berada di atas angka 2. Hal itu menunjukkan responden cenderung memberikan penilaian positif terhadap AI, dan nilai simpangan baku atau standar deviasi itu berkisar antara 0,57 hingga 0,77 yang menunjukkan adanya variasi sedang dalam persepsi responden. Selanjutnya ada uji Chi-square 1, pendidikan versus pengetahuan AI. Di sini ada tujuannya untuk mengetahui apakah terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat pendidikan dengan pengetahuan terhadap AI. Ada dua interpretasi. Yang pertama, hasil uji menunjukkan adanya hubungan signifikan antara tingkat pendidikan dan pengetahuan terhadap AI. Yang kedua, ada responden dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung memiliki pemahaman dan literasi AI yang lebih baik. Di sini juga ada hasil ujinya, yaitu Persian Chi-square hasilnya 26298 dan di F4. Dan ada sig dalam kurung 2 Siden kurang dari 0,001. Di sini juga ada keterangannya, jika P kurang dari 0,05 artinya hubungan disignifikan. Jika P sama dengan 0,05 artinya tidak disignifikan. Selanjutnya ada uji Chi-square 2, pengetahuan AI dan versus kepuasan AI. Di sini ada tujuannya untuk melihat apakah ada hubungan antara pengetahuan terhadap AI dengan kepuasan penggunaan AI. Selanjutnya ada dua interpretasi. Yang pertama, terdapat hubungan signifikan antara pengetahuan dan kepuasan terhadap AI. Yang kedua, responden yang lebih memahami AI cenderung lebih puas karena mereka merasa lebih terbantu atau yakin dalam menggunakan teknologi tersebut. Selanjutnya ada hasil ujinya. Hasil ujinya Persian Chi-square hasilnya 32,325 dan DF hasilnya 4 dan sig dalam kurung 2 Siden hasilnya kurang dari 0,001. Di sini ada keterangannya. Jika P kurang dari 0,05 artinya hubungan signifikan. Jika P sama dengan 0,05 artinya tidak disignifikan.
Baik, selanjutnya kita masuk ke materi korelasi eksperimen pengetahuan AI versus kepercayaan AI. Dengan tujuannya ini adalah untuk mengetahui apakah ada hubungan antara tingkat pengetahuan seseorang tentang AI dengan tingkat kepercayaannya terhadap AI. Jadi, di sini kita ingin tahu apakah makin tahu seseorang tentang AI berarti makin percaya. Nah, dari hasil uji eksperimen, koefisien korelasi eksperimen atau RHO-nya ini adalah 0,365 dengan nilai signifikasi atau 2 tail to tail yaitu 0,009. Nah, karena P kurang dari 0,05, maka hasil ini signifikan secara statistik. Nah, cara membaca interpretasi korelasinya ini itu di sini ada 0,00 sampai 0,19. Artinya hubungannya ini sangat lemah. Kemudian 0,20 sampai 0,39 hubungan ini antara lemah dan sedang. Dan yang terakhir ada 0,40 sampai 0,59 ini berarti hubungannya sedang. Nah, interpretasinya ini terdapat hubungan positif, sedang, dan signifikan antara pengetahuan dan kepercayaan terhadap AI. Yang kedua, masyarakat yang memiliki informasi dan pemahaman cukup mengenai AI tidak mudah takut atau curiga terhadap penggunaannya. Baik, yang selanjutnya adalah hasil analisis data, yang dimana berdasarkan hasil analisis dan pengolahan data dari 50 responden dapat disimpulkan bahwasanya secara umum responden menunjukkan sikap yang positif terhadap penggunaan teknologi buatan atau yang biasa kita kenal sebagai AI. Hal ini tercermin dari tingkat pengetahuan yang baik, frekuensi penggunaan yang cukup sering, serta tingkat kepercayaan dan juga kepuasan yang tinggi terhadap teknologi tersebut. Menariknya juga, data menunjukkan bahwa mayoritas responden merupakan perempuan, yang dimana hal tersebut termasuk ke dalam kelompok usia remaja dengan tingkat pendidikan menengah. Hal ini menjadi gambaran penting mengenai profil demografis yang dominan dalam penelitian yang telah kita lakukan. Selain itu juga hasil analisis statistik menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara beberapa variabel, yaitu yang pertama, adanya keterikatan antara tingkat pendidikan dengan pengetahuan mengenai AI. Lalu yang kedua, antara pengetahuan AI dengan kepuasan terhadap penggunanya. Serta yang terakhir, yang ketiga, antara pengetahuan AI dengan tingkat kepercayaan terhadap teknologi tersebut. Temuan ini juga mengindikasikan bahwa semakin tinggi pengetahuan seseorang mengenai AI, maka cenderung juga semakin tinggi tingkat kepercayaan dan juga kepuasan mereka dalam menggunakan teknologi atau AI. Nah, di sini kami akan menarik kesimpulan terkait hasil analisis data penggunaan AI. Jadi, pendidikan dan literasi digital itu memegang peran penting dalam membentuk sikap masyarakat terhadap penggunaan AI. Semakin tinggi tingkat pendidikan dan pengetahuan seseorang tentang AI, maka semakin besar pula kemungkinan individu tersebut untuk percaya dan merasa puas dalam menggunakan teknologi AI. Hal ini menegaskan pentingnya edukasi dan peningkatan literasi digital dalam membentuk sikap positif masyarakat terhadap perkembangan teknologi, sehingga masyarakat dapat memanfaatkan teknologi yang ada dengan baik serta mengambil dampak positif dari perkembangan yang ada. Demikian pemaparan dari hasil analisis data kuesioner terkait tingkat penggunaan dan persepsi terhadap teknologi kecerdasan buatan atau yang biasa kita kenal sebagai AI. Kami berharap hasil ini dapat memberikan gambaran yang bermanfaat serta menjadi bahan refleksi dalam pengembangan pemanfaatan AI yang lebih tepat dan berguna serta bertanggung jawab. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang telah diberikan. Mohon maaf jika terdapat kekurangan dalam penyampaiannya. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.